Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Jadi Bahlil mencetuskan bahwa ini Raja Jawa yang harus kita jawab dan kita lawan. Dan Bahlil berhasil memprovokasi Mas. Ya, ya dengan Raja Jawa itu. Semua raja mahasiswa itu menolak Raja Jawa. Ini lagi seru-serunya nih tentang Raja Jawa. Apa Ya. nih sudut pandang Bang Victor tentang Raja Jawa? Ya saya pikir ini tetap aja politik ini dibawa kendali kemauannya Jokowi. Jadi kita melihat perubahan-perubahan politik ini ya, dari mulai kita katakan 2019 ya. Setelah dia menang, dia tinggalkan PDI, terus dia mengangkat 2 Menko dari Golkar, terus dengan beberapa orang menterinya, sementara PDI tidak masuk di situ. Puan tidak lagi menjadi Menko, karena Puan menang jadi anggota DPR RI. Nah, perubahan politik Jokowi yang meninggalkan PDI, meninggalkan personal PDI, meninggalkan nawacita sebagai program kerakyatannya Bung Karno. Nah, perubahan itu puncaknya adalah kemarin. Tiba-tiba Jokowi sudah pakai baju kuning secara jelas, masuk dalam munasnya Golkar dan diagung-agungkan oleh Bahlil itu menjadi Raja Jawa. Nah, Raja Jawa ini adalah suatu puncak statusnya Jokowi yang dibilang orang tadi pelangak pelongo, dibilang orang dia tukang kayu, tukang pelitur, diangkatlah derajatnya ini oleh si Bahlil. Walaupun kita tahu persis bahwa Bahlil adalah bonekanya, karena Bahlil juga akan banyak kasus yang akan disandera Jokowi pada akhir kekuasaannya si Bahlil ini. Jadi kalau kita melihat semua orang menjadi disandera Jokowi, terakhir itu Bahlil ini. Karena Bahlil sebagai menteri ini itu juga banyak isu yang sudah kita dengar bahwa dia punya banyak masalah. Jadi Bahlil dengan sengaja dan sadar membuat nama Raja Jawa ini diidentifikasikan ke Jokowi ya? Ya, ya. Jadi itu memang sudah menghitung hari ya. Jadi mereka sudah menghitung hari, sebentar lagi dia akan berakhir. Berakhirnya itu dia dikesankan sebagai Jawa. Nah, bukti bahwa dia Jawa adalah 12 partai yang menjadi koalisi presiden, yang menjadi Kim Plus itu adalah di bawah tekanannya Jokowi. Sehingga dia bisa merekayasa tentang kemarin di DPR supaya ada revisi terhadap putusan MK segala macam. Itu masih bagian daripada plot itu. Nah, kita berharap kepada Prabowo. Apakah Prabowo sebagai keturunan keluarga terpelajar akan tercengkram juga dengan status Raja Jawa ini? Karena Prabowo dia sangat antusias, bersemangat untuk menjadi presiden itu berulang-ulang, dan dia kalah, dan dia ulang lagi, dia kalah. Artinya memang ada sesuatu di dalam hatinya ingin berkuasa untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan itu. Tapi dia dalam proses ini dia tercekam oleh Jokowi. Nah, kita kepingin membicarakan itu, artinya Prabowo harus berani dong keluar dari cengkeram itu. Psikologis tadi. Dan Prabowo harus mengatakan bahwa dia militer, dia biar macam mana auranya itu masih, perasaannya itu masih militer ya. Artinya dia punya komitmen sabta marga, dia komitmen menjaga negara, menjaga konstitusi dan segala macam. Yang semua itu diacak-acak, dihancurkan oleh Jokowi. Nah, kalau dia punya gambaran seperti itu, dia harus berani melawan Jokowi dong. Tinggalkan aja Jokowi. Terus bentar lagi dia akan dilantik menjadi presiden dan dia didukung oleh masyarakat. Bisa bayangkan nggak? Semua demonstran yang muncul kemarin adalah memaki-maki Jokowi. Tapi diantaranya ada yang mengatakan Prabowo juga harus dimaki karena Prabowo menyebut menjadi kelanjutan daripada Jokowi. Sementara Jokowi melakukan perusahaan itu. Nah, apakah kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan muda yang punya gambaran masa depan di bawah pimpinannya ketika Prabowo presiden harus menjadi korban? Kan anak-anak muda itu turun untuk masa depannya. Nah, dia mengakui bahwa sekarang Prabowo kan presiden. Tapi kalau presiden ini menyebutkan bahwa dia adalah kelanjutan dari Jokowi, hancur lagi negara. Tidak ada tegak hukum, tidak ada peraturan yang ditegakkan, konstitusi ditabrak, ini semua ditabrak karena antusias Jokowi demi anak, demi nanti. Nah, kita berharap menyampaikan ini kepada Prabowo, tinggalkan aja Jokowi. Apa masalahnya? Apakah Jokowi berani mengeksekusi Prabowo dengan segala macam urusannya? Kan nggak bisa, tinggal 20 hari kan, tinggal 2 bulan, ya 2 bulan, 1 bulanan lah, ya kan gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang ditakutin oleh Prabowo terhadap tindakan Presiden Jokowi terhadap dia kalau dia berani melakukan meninggalkanlah, melupakannya Jokowi. Karena
semua yang dilakukan oleh Jokowi adalah beban bagi si Prabowo. Dia bikin ini, dia bikin ini, dia bikin anggaran, dia bikin rapat ini, rapat itu. Semuanya kan mengepung. Jadi bagi kami ya, kita orang organisasi, kita orang politik, melihat seakan-akan si Prabowo ini didikte Ya, sama didikte oleh Jokowi, apalagi disebut sebagai status raja Jawa. Jadi kan macam Prabowo itu begini, padahal dia pemenang pilpres, menangnya juga 58%. Kok begitu takut sekali gitu? Kan jadi bagi aku nggak pas gitu. Nggak pas, ya? Harusnya dia gagah dong, dia jenderal bintang 4 kan, terus dia mendapatkan amanah untuk melanjutkan pembangunan negara. Harusnya Prabowo fokus aja bagaimana memulai kabinetnya dengan makan gratis tadi, mengutamakan sekolah. Banyak sekali anak-anak muda ini tidak terdidik, tidak sekolah, tidak tamat, segala macam, tidak kerja, tidak punya uang. Nah ini tantangan Prabowo itu sebenarnya itu. Jadi anak muda yang sekarang ini kita lihat, karena Jokowi tidak mampu membuat lapangan kerja 10 juta yang dia janjikan, tidak ada. Terus dia janjikan ini, janjikan lapangan kerja, kartu, katanya pakai kartu kerja, tidak ada. Nah harapan orang sekarang kan Prabowo ya. Jadi Prabowo harus mulai detik ini lupakan aja lah Jokowi. Kenapa? Di depan dia tuh anak muda semua. Anak muda ini punya gambaran kehidupan depan yang akan lebih baik di bawah pimpinannya Prabowo. Nah kalau Prabowo tidak menciptakan itu, apalagi mau diharapkan anak-anak ini, hopeless dong. Kami aja hopeless, kami aja kecewa. 10 tahun buang waktu. Ya kan 10 tahun kan? Prabowo si Jokowi berkuasa, tapi hilang waktu. Apa anak-anak ini akan dikorbankan lagi? Mungkin Jokowi yang paling takut dengan terpisahnya antara dirinya dengan Prabowo sebenarnya, Pak. Di antara ketakutan dia itu mungkin proyek IKN bisa lanjut, jadi misalnya. Bisa saja, bisa. Jadi dia bikin cengkraman psikologis semacam itu. Bisa saja. Tapi bagi aku IKN dan apa segala macam itu kan proyek-proyek fisik. Seharusnya kalau Prabowo mengakui dia adalah keturunan keluarga terpelajar, ya. fokusnya adalah pendidikan. Gitu ya. Jadi ketika dia melemparkan isu bahwa akan ada makan gratis, kan itu saya sudah mendengarnya tahun 2004 itu saya pengurus HKTI bersama dia. Dia sudah Dia ngomong itu, ya, tentang susu, minum susu gratis. Dan saya datang ke Cikampek mengumpulkan masyarakat untuk minum susu gratis itu. Saya saksi. Artinya dia punya gambaran bahwa masa depan anak bangsa ini anak-anak. Nah makanya anak-anak itu harus sehat, keluar dari stunting, punya otak, isinya perutnya cukup, isi dompetnya cukup setelah dia dewasa. Kan harusnya begitu kan? Sehingga masa depan bangsa ini terproses dengan baik. Nah kalau sekarang kan nggak kita rasain, itu nggak ada. Nah jadi tantangan Prabowo ini adalah bagaimana lepas bayang-bayang. Iya, melepaskan bayang-bayang Raja Jawa ini. Kalau ini abang lihat gimana? Apakah itu indikasi untuk melepaskan bayang-bayang itu? Misalnya tiba-tiba Gerindra mencalonkan bukan Kaisang di Jawa Tengah, Ya. tapi Tej Yassin. Saya lihat hari ini ya, bukan Kaisang. Bukan Kaisang. Apa itu indikasi dia mau melepaskan bayang-bayang? Ya, bagian dari itu. Jadi kan melepaskan bayang-bayang itu kan banyak tahapan kan, banyak langkah. Mungkin satu di antaranya dia melihat demonstrasi begitu besar-besar, ya kan? Kalau dia paksakan Kaisang, nol kan suara Kaisang di sana, karena musuh rakyat sekarang adalah keluarga Jokowi yang mengakui dirinya adalah raja. Itu yang menjadi perlawanan rakyat sekarang. Nah mudah-mudahan Prabowo mendengar ya apa yang kita sampaikan, fokuslah kepada anak. Kira-kira nih blunder gak Bahlil bilang Jokowi Raja Jawa yang bagi dia mungkin waktu itu positif, sekarang jadi sumber masalah? Ya jadi musuh bersama. Kan? Jadi Raja Jawa itu jadi musuh bersama. Gara-gara siapa? Bahwa Bahlil menyebutkan itu, dia ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada ketua-ketua partai, jangan berani lawan Jokowi kan? Dia Raja Jawa, macam-macam habis kau kata. Jangan begitu. Nah itu yang harus kita lawan. Kita orang merdeka, iya kan? Kenapa kita harus jadi takut, dan kita bukan dalam bayangan dia kan? Nah, maka saya berharap ya kalau ketua-ketua partai yang bermasalah, kalau mereka biarlah mereka ya disandra kan? Itu mereka disandra. Ya. Kalau mereka cerdas dan tidak takut, seperti kita tidak takut. Ketua-ketua partai itu menyatakan dirinya aja, saya bersalah, saya siap disidang, dan partai saya selamat. Artinya ada terjadi regenerasi kan? Jadi gini, kalau di Golkar regenerasinya dari Airlangga terus ke Bahlil, berarti kan ini dua orang yang bermasalah. Tapi partai lain harusnya diganti dengan orang yang belum dikenal, orang yang belum punya masalah. Saya partainya bersih. Nah kalau dia partai bersih, Jokowi mau apa? Kan nggak bisa. Seperti sekarang lah, kita katakan Ibu BK bersih. Ibu BK berani melawan Jokowi karena nggak ada punya
Salah, kan? Nah, harusnya partai-partai lain kalau mereka sayang dengan partainya, memberi kesempatan generasi muda di belakangnya, maka generasi muda di belakang itu sorong ke depan. Mereka yang bermasalah masuk aja lah ke sidang. Sekarang kan enak, kasus apapun di KPK hukumnya cuma 2 tahun 3 tahun, potong tahanan, potong remisi, 10 bulan bebas. Selesai, uang banyak. Idrus Marham lah ya. Nah, itu Tiba-tiba udah nongol lagi kan? Iya, siapa lagi itu kan? Vonis di bawah 5 tahun, mereka tidak kehilangan hak politik. Iya. Jadi kan mereka bisa lagi. Ini kalau dia 5 tahun terus ini itu yang berat, macam Anas. Anas kan kehilangan hak politiknya. Nah kalau macam si Idrus kenapa dia bermain? Nah bisa-bisa si Idrus sudah jadi ketua Golkar karena sudah bersih, sudah masukkan tahanan kan, sudah di penjara. Nah saya berharap semua partai mulai hari ini harus berani melawan Jawa itu. Ya kan Raja Jawa itu. Karena dengan cara itu mereka menyelamatkan partainya sendiri, menyelamatkan regenerasi kadernya. Kalau dia terus bertahan seperti ini, umpamanya gini, Jokowi bisa bertahan, ini kan. Terus ketua-ketua partai itu mesti terus kan. Kan ini berjalan terus waktu kan. Ini kan nggak bisa ngapa-ngapain karena takut sama Jokowi kan. Melawan masuk penjara kan. Harusnya berani aja ngelawan. Saya siap Pak diproses. Ya kan, karena memang saya bersalah. Tapi partainya selamat, regenerasinya selamat. Kalau abang melihat akhir dari kisah Raja Jawa ini bagaimana ke depan? Kalau aku lihat kemarahan masyarakat ini udah memuncak. Jadi kemarahan itu dari tahun 19 lah ya, 2019. Ya. Dia melakukan kemenangan dengan cara curang segala macam itu ya, sampai 2024 ini. Ini kan 2024. Artinya akumulasi kekesalan, muak, terus apalagi itu istilah-istilahnya tamak, kan segala kalimat-kalimat yang dibicarakan oleh mahasiswa dia, kami muak, rugi dong, segala macam itu kan. Itu kan kalimat-kalimat itu apa? bentuk daripada pencetusan kekesalan gitu. Nah, kekesalan ini sekarang momentumnya pas keluar MK itu yang menyatakan bahwa begini. Nah, terus dilakukan revisi begini dan ada alat yang sekarang kita katakan AI atau segala macam itu yang apa bunyi sirine darurat, Indonesia dalam keadaan darurat. Itu memunculkan perlawanan yang spontan. Dalam suatu hari itu kalau kita katakan seluruh Indonesia ada jutaan itu mahasiswa dari berbagai kampus melakukan perlawanan menolak terhadap raja. Jadi Bahlil mencetuskan bahwa ini Raja Jawa yang harus kita jawab dan kita lawan. Dan Bahlil berhasil memprovokasi mahasiswa. Ya, dengan Raja Jawa itu. Semua raja mahasiswa itu menolak Raja Jawa apa itu? Bahlil blunder. Iya. Karena Raja Jawa itu kan berarti mengakui anak-anak presiden, menantu presiden untuk berkuasa terus-menerus. Masa depan kawan-kawan yang demo kemarin kan terganggu. Dan mereka masa depan kita. Kira-kira selamat nggak ini Raja Jawa ini? Aku enggak. Aku yakin dia ditangkap. Ditangkap ini? Dan dipenjara. Aku yakin itu. Aku yakin. Oh gitu ya? Karena kemarahan ini sudah luar biasa. Dia merusak banyak sekali. Dia merusak untuk ini, dia merusak untuk ini, dia garong ini, dia ambil uang ini. Kita belum mendapat jawaban. Dari hutang dia yang katanya 8 ribuan itu yang masuk kantong dia berapa? Karena zaman dulu, waktu Sumitro, profesor bapaknya si Prabowo, menyatakan bahwa 30% bocor. Karena ada tim yang namanya Mafia Bakli, itu yang datang ke luar negeri mencari dana pinjaman-pinjaman. Itu uangnya sudah dipotong duluan. Jadi pinjam 1.000, ya. 30%-nya udah dipotong. Ya, uang yang dikirim yang dibawa masuk 700. Kan gitu. Tapi ditulis tetap 1.000. Nah, itulah yang dulu ya. dari Bapak Bakli itu. Jadi sekarang Jokowi harus kita buktikan apakah dari hutang-hutang yang besar itu berapa persen atau dengan tim kroninya. Pastilah Sri Mulyani paham ini. Karena kan dia bagian dari kawan-kawan mafia itu. Kalau kroninya Jokowi untuk menyelamatkan apa tadi prediksi nasib Raja Jawa ini, abang melihatnya seperti apa? Kuat nggak perlawanan mereka? Siapa? Kroni-kroninya ini yang sudah Disangka nggak? Kan kemarin kita melihat sendiri kan waktu di 17 kemarin ada rombongan generasi kedua setelah Lim Soo Leong gitu kan. Ada anaknya Lim Soo Leong, Antoni Salim, Aguan, kan ini sekarang pelaku bisnis ini. Kita nggak bermasalah mereka kaya raya, tapi kita berharap kekayaan mereka yang belum membayar tanah rakyat dibayar dong. Karena banyak tanah yang dirampas mereka belum dibayar. Maksud tapi saya itu menjadi ini, kekayaan mereka. Itu kroni, maksud saya kroni politiknya misalnya Kapolri macam-macam. Itu berakhir kan sebentar lagi berakhir. Sebentar berakhir. Ya, ada generasi baru karena penjadwalan regenerasinya kan berjalan di tentara maupun di kepolisian. Itu kan berjalan. Yang nggak berjalan itu kan di partai. Jadi partai-partai ini yang bagian daripada kroni biasanya jalan terus kecuali nanti mereka tersingkir. Jadi
kelihatannya ngeri-ngeri sedap juga ininya. Nah. Apa nasibnya Raja Jawa ini, ha? Gimana? Ya, kalau aku memprediksikan dia ambruk lah, rontok dia. Kekuatan rakyat ini luar biasa sekarang ini. Ya aku juga berharap dari kawan kita Dasko, dia kan masih muda. Dasko masih muda dan belum banyak pengalaman di lapangan ya. Jadi dia harus hati-hati dalam memilih kebijakan. Kalau dia terlalu tunduk dengan Jokowi, ya dia bagian dari koloni itu. Tapi kalau dia anak muda bebas merdeka di bawah pimpinannya Prabowo dan menjadi presiden ke depan, masa depan dia bagus. Masa depan dia kan gemilang. Kenapa dia harus tunduk pada Jokowi? Semua orang sudah bilang Jokowi masa lalu kan. Kan tinggal 1 bulan 2 bulan masa lalu. Kenapa Jokowi masih mendikte semua kegiatan istana untuk masa depan kabinetnya Prabowo? Kan itu ingat ya, waktu Mega ke Prabowo, Mega ke SBY, nggak ada. Dari SBY ke Prabowo nggak ada. Kenapa dari Jokowi ke Prabowo dia cawe-cawe? Kan nggak ada. Artinya semua orang yang pernah menjadi presiden wajar-wajar aja, biasa meninggalkan istana dengan senyum, tidak ada masalah. Nah, Jokowi ini tidak dengan senyum meninggalkan istana. Kenapa dia lakukan rapat kabinet tentang anggarannya Prabowo, dia rapat kabinet tentang program-program yang harus dilakukan Prabowo, rapat kabinet tentang IKN? Itu bukan urusan Prabowo. Prabowo kan masa depan. Masa depan itu adalah pada anak-anak. Apakah itu anak masih sekolah SD, sekolah menengah, atau mahasiswa? Harus dong. Kalau di negara lain pendidikan itu gratis, ya kan? Kesehatan gratis. Masa kita nggak bisa? Kalau ini bang, apa namanya? Atau setidaknya Prabowo memprioritaskan Kalimantan ini gratis karena ada tambangnya. Riau dikasihkan gratis pendidikan, sekolah, sama kesehatan. Gratis dong di beberapa tempat itu. Karena tambangnya bagus. Kalau para pihak yang memang berkepentingan terhadap apa namanya Jokowi maupun anak-anaknya sebagai gantungan politik, cantolan politik, itu kira-kira seperti apa? Apakah ini menjurumuskan Jokowi atau gimana analisanya? Bagi aku ya, kalau Prabowo memang percaya diri ya. Ini dulu pertama, percaya diri karena dia memang sangat-sangat berminat, berhasrat menjadi presiden, tumpas saja itu, potus saja. Jadi kalau sekiranya ada bukti tertulis, umpamanya seperti laporan Ubed Dillah Badrun ke KPK bahwa Kaisang sama Gibran pernah menerima gravitasi sekian miliar dari satu perusahaan, itu diproses, lakukan. Jadi kita berharap nih sama Prabowo, terutama untuk hukum, tegakkan. Banyak kasus perampasan tanah, banyak kasus yang tertunda. Jadi Prabowo harus menjadikan penyelesaiannya. Jangan lagi berkompromi dengan penjahat. Jadi semua penjahat itu ada di istana. Kami ini kan pernah 5 tahun di istana. Jadi kita zaman awal itu ya? Iya, Dari awal, bagus-bagus lah semua. Masih bagus-bagus ya? Bagus. Belum ada itu pertemuan. mulainya kapan nggak bagus ini? 19. Menjelang 19 itulah. Lah projo masih di sana bang? Gimana? Iya, itu makanya Prabowo, projo. Jadi kita berharap lah dari keberaniannya Prabowo ini tuntas, putus dengan Jokowi. Bangunlah kepercayaan rakyat, bangunlah Legitimasi bukan dari atas gitu ya? Iya, suara rakyat wujudkan dong. Iya kan? Dia menang 58%, wujudkan dong semua itu rakyat. Jadi rakyat mengharap pendidikan gratis, mengharapkan kesehatan gratis, wujudkan dong. Makan siang gratis, wujudkan. Abang yakin tuh bisa wujud ya? Aku yakin bisa. Yakin bisa. Karena Prabowo itu sudah dari zaman awal dia muncul itu, udah itu aja di kepalanya. Itu aja di kepalanya. Ngabdi gitu ya? Iya. Nah itu kan latar belakang tentaranya melekat kan. Kok tentara bintang 4 takut sama Raja Jawa yang nggak ada taktanya, yang nggak jelas keturunannya, takut. Gila aja tuh Prabowo, ya kan? Rakyat menang, raja tumbang, mesti begitu sebetulnya kan. Kan pada akhirnya itu yang kita inginkan. Tapi oke, saya nggak menjadi provokator dulu belakangan, Pak. Kita mau terangkan dulu epistemologi dari keputusan itu sebagai dosen tuh. Ini ada Denny nih. Kira-kira semester lalu di sebuah rumah kecil yang berhalaman besar di Melbourne, saya ucapkan kalimat bahwa Anies akan dihalangi dan dia tidak mungkin bisa lolos tuh. Lalu saya diomelin itu, kenapa lo? Kan lo nggak pro Anies, oh Anies temen gue. Tetapi dari awal saya deteksi bahwa kalau Anies diloloskan, itu artinya seluruh proyek Jokowi akan gagal, akan batal. Karena Anies memperlihatkan watak untuk menentang Jokowi itu. Itu dasarnya kenapa saya ucapkan itu. Dan ternyata itu berlangsung terus. Dia akan dihalangi. Tetapi yang sedang dihalangi hari ini bukan Anies sebetulnya, tapi mereka yang menginginkan politik bersih, mereka yang menginginkan imperatif dari demokrasi. Itu yang mau dihalangi itu.
Jadi sebetulnya apa istilah hukumnya, rasio desidendinya, di belakang rasio desidendi ada rasio lain yang namanya causa cognoscendi itu. Jadi MK memutuskan itu atas dasar pertimbangan hukum yang kuat, tetapi dengan didorong oleh satu kausa, satu penyebab, yaitu kemampuan kognitifnya itu disebut causa cognoscendi. Jadi kelihatannya betul yang diuraikan Uceng, akal sehatnya mulai pulih. Causa cognoscendi akhirnya menemukan momentum. Kan tidak mungkin MK itu setiap hari diledek di tempatnya Denny, di semua fakultas hukum di dunia itu MK itu diledek habis kan. Mereka mungkin memonitor bahwa nilai jual mereka sebagai mahkamah konstitusi berubah menjadi mahkamah konstipasi itu. Iya, pencernaannya gagal. Apa bahasa Indonesia konstipasi, sembelit, mules, nggak bisa beol itu. Itu yang terjadi kan. Kenapa? Ya karena dia nggak punya pencernaan, dia nggak punya lambung untuk mengolah makanan. Isinya usus semua tuh, dari mulut sampai anus tuh usus tuh. Kelihatannya kognoscensinya begitu, sehingga mahkamah kemudian mulai berpikir bahwa tidak mungkin dia meninggalkan jejak buruk pada bangsa ini dengan menghasilkan keputusan yang setiap hari adalah memuji Raja Jawa. Kan itu dasarnya. Jadi betul tiba kita pada satu momentum yang disediakan oleh sejarah, bukan disediakan oleh diskurs selama ini. Jadi sejarah menemukan momentumnya itu, dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar. Dan Bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahannya ada pemerintahan seorang Raja Jawa. Raja Jawa nggak semua Raja Jawa bengis. Ada Raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia, maka dia anggap bahwa pulungnya udah nggak lagi ada di atas rumahnya. Soeharto Raja Jawa yang tahu diri, dia tahu oke, pulungnya udah hilang, saya mundur itu. Apakah semua Raja Jawa itu bengis seperti Jokowi? Dalam versi Bahlil ya, yang bilang Raja Jawa bengis kan Bahlil. Kan Bahlil bilang ini Raja Jawa, ini bahaya dia bisa lakukan apa aja. Artinya raja yang bengis. Apakah Sultan Hamengkubuwono IX bengis? Apakah Sultan Hamengkubuwono X bengis? Ini Bahlil nggak ngerti tentang etik kerajaan Jawa. Dia nggak baca Sumar Said, apa namanya tuh, The Ideas of Power in Japanese Culture. Dia nggak baca Ben Anderson tuh. Jadi ini orang betul-betul kosong otaknya tuh. Tapi justru dalam kekosongan otaknya Bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan. Yes. Untung ada Bahlil. Kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan, ini despot, ini adalah otoritarian. Mending kalau otoritarian benevolent seperti siapa, Lee Kuan Yew misalnya. Ini betul-betul despot in optima forma, Jokowi. Saya hanya merumuskan dalam bahasa Latin, yaitu terjemahan dari kata bengis yang diucapkan tanpa sadar oleh Bahlil. Bahlil yang bilang Jokowi itu bengis. Jadi dimungkinkan kita untuk terus mengucapkan Indonesia sebetulnya selama 10 tahun ini diperintah oleh seorang despot alias raja yang bengis. Rakyat Jawa mesti marah pada Bahlil atau pada si raja. Karena sistem kerajaan itu tidak ada lagi di Jawa. Kenapa dipulihkan sifat bengis dari kerajaan itu? Jadi selalu sejarah itu ada variabel yang tiba-tiba muncul dan membuka peluang kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, menghasilkan kembali imperatif demokrasi dalam kehidupan kita. Nah, momentum itu udah ada sekarang. Apapun yang akan dilakukan, ini udah pasti itu istana itu lagi cari cara bagaimana menahan demonstrasi hari ini dengan menunda keputusan di DPR tuh. Buying time, ya oke. Berapa lama dia kuat gitu kan? Saya hitung mungkin malam ini akan ada evaluasi berikutnya, berapa puluh miliar lagi yang mesti dipakai untuk menyewa preman-preman dari Tangerang, apa namanya, bajingan-bajingan dari Bekasi. Tapi saya tahu bahwa gue bergaul dengan mereka, bajingan-bajingan yang paling buruk pun, preman yang paling seram pun tahu bahwa Jokowi itu sudah kelewatan, dan mereka nggak mau lagi dibeli. Taruhan sama saya. Bahkan mereka akan bergabung dengan mahasiswa.